Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna ya tilmizat? Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Walaupun kita masih belajar dengan online, kita harus tetap semangat dan jangan lupa selalu berdoa. Semoga kita semua selalu ada di dalam lindungan Allah. Oke, kali ini kita akan belajar di subtema 2, yaitu menjaga keselamatan di rumah. Nah, ingat kemarin kita harus selalu menjaga keselamatan kita, baik itu di rumah, di perjalanan, dimanapun kita berada. Lihat di situ ada gambar. Perhatikan gambarnya dan silahkan dibaca atau disimak tulisannya juga. Keselamatan di rumah banyak bentuknya, ada keselamatan diri dan keselamatan keluarga. Udin dan keluarga selalu menjaga keselamatannya di rumah. Sikap Udin dan keluarga pantas untuk ditiru ya. Kita pantas untuk meniru sikap Udin karena Udin selalu menjaga keselamatannya sendiri maupun keselamatan keluarganya yang ada di rumah. Apa saja yang dilakukan oleh Udin dan keluarga? Apakah kamu melakukan hal yang sama seperti Udin? Lihat, Udin membersihkan piala, Udin berenang dengan menggunakan ban ya, dengan menggunakan ban supaya tidak tenggelam. Kemudian kakak menyimpan dokumen-dokumen atau surat-surat penting dengan baik. Kemudian Udin selalu mengunci rumah ketika akan pergi dari rumah. Lihat lagi gambar selanjutnya. Di sini juga ada teks. Jam menunjukkan pukul 14.00 atau dibaca jam 2 tepat, jam 2 siang ya. Udin dan kakak membersihkan debu pada dokumen keluarga. Dokumen keluarga banyak jenisnya, ada kartu keluarga, ijazah, surat keterangan lahir, akta kelahiran, KTP, dan masih banyak yang lainnya. Kita harus menyimpan dokumen-dokumen tersebut dengan rapi supaya tidak hilang atau supaya tidak rusak, dimakan rayap atau mungkin hilang, terselip kemana, kemudian terbakar atau dibuat mainan oleh adik-adik kecil kita. Jadi ketika menyimpan dokumen-dokumen penting, kita harus menyimpannya dengan baik, dengan rapi, disimpan di lemari atau di sebuah tas, di sebuah tempat yang aman ya, kemudian dimasukkan ke dalam lemari. Di sini juga ada gambar kakak berbicara kepada Udin. Dek, kita harus merawat dan menjaga semua dokumen keluarga dengan baik. Jika tidak, bisa saja dimakan tikus dan kecoa. Dokumen keluarga sangat berharga bagi kita. Udin menjawab, benarkah jika tidak dirapikan dan disimpan dengan baik, dokumen ini bisa saja hilang atau dicuri oleh orang lain. Ya, jadi semua dokumen-dokumen kita dan keluarga harus disimpan dengan rapi dan baik. Nah, di sini ada kartu pelajar. Kartu pelajarnya kakaknya Udin, Mutiara. Lihat, ketika menulis nama ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Misalnya nama kakak Mutiara, huruf M menggunakan huruf kapital. Di sini juga ada isilah kartu pelajar berikut sesuai dengan identitasmu masing-masing. Nama, nomor induk siswa, tempat, tanggal lahir, alamat. Oke, kita lanjut saja ya. Di sini ada gerakan ketika membersihkan dokumen ya, sambil duduk ya. Gerak dalam tari itu ada dalam posisi duduk dan posisi berdiri ya. Ingat-ingat, gerakan dalam tarian itu ada 2 posisi, ada posisi duduk, ada juga posisi berdiri. Gerakan tari dilakukan dalam posisi duduk dan berdiri. Kita lanjut. Di sini masih ada jam lagi, masih sama ya cara membaca jam, kemarin sudah dijelaskan.
Masih ingatkah kamu pukul berapa Kak Udin dan Kakak mulai membersihkan dokumen keluarga? Kemarin pukul berapa? 14.00 ya. Jam sekarang menunjukkan pukul 15.00 atau jam 3 sore ya. Jam 3 sore. Lama waktu kegiatan 1 jam. Nah, jadi ketika Udin dan kakaknya memulai membersihkan dokumen itu mulainya jam 14.00 atau jam 2 sore ya, jam 2 siang menuju sore. Nah, selesainya itu sampai jam 15.00 atau jam 3 sore. Jadi lama waktu mereka membersihkan dokumen itu selama berapa jam? Dari jam 2 sampai jam 3 adalah jaraknya yaitu 1 jam. Kemarin sudah dijelaskan 1 jam terdiri dari 1 jam terdiri dari 60 menit. Maaf ya. 1 jam terdiri dari 60 menit. Kemudian 1 menit terdiri dari 60 detik. Kalau 1 minggu terdiri dari 7 hari. Sedangkan dalam waktu 1 hari 1 malam terdiri dari 24 jam. Ingat-ingat ya. Kalau 1 bulan itu ada berapa hari? 1 bulan itu ada yang 30 hari, ada yang 31 hari, bahkan ada juga yang 29 hari. Nah, supaya kita mudah, kita bulatkan saja menjadi 30 hari. 1 bulan terdiri dari 30 hari. 1 bulan terdiri dari 30 hari. Kemudian 1 bulan terdiri dari 4 minggu. Kemudian 1 minggu terdiri dari 7 hari. 1 hari 1 malam terdiri dari 24 jam. 1 jam terdiri dari 60 menit. 1 menit terdiri dari 60 detik ya. Anak-anak harap diingat dan dihafal ya. Kemudian 1 tahun juga terdiri dari 12 bulan. 1 tahun terdiri dari 12 bulan. Sudah hafal belum anak-anak nama-nama bulan? Hafal ya pastinya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Kemudian 1 minggu terdiri dari 7 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Ahad. Nah, itu gampang ya, harus diingat, harus dihafalkan. Lama waktu kegiatan mereka 1 jam. Tahukah kamu 1 jam itu ada berapa menit? 1 jam itu terdiri dari 60 menit. Kita dapat menggunakan model jam untuk mengetahui berapa menit dalam 1 jam. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Jika jarum panjang berputar 1 kali putaran, dikatakan 1 menit. 1 kali putaran jarum jam yang panjang ya, kalau 1 putaran itu 1 menit. Jika jarum panjang berputar 60 kali putaran, dikatakan 1 jam. Nah, jadi 1 jam sama dengan 60 menit. Tentukan lama kegiatan yang ditunjukkan tanda waktu pada jam berikut. Hitung pula berapa menit kegiatan itu berlangsung. Lihat ya. Lama waktu kegiatan selama di sini misalkan kita belajar tahfiz dari jam 8 sampai kita belajar online atau belajar daring misalkan ya. Kita belajar daring dari jam 8. Jarum pendek menunjuk ke angka 8, jarum panjang menunjuk ke angka 12. Jam 8 tepat. Kemudian selesai atau kegiatannya selama berapa jam? Selesainya jam 10 tepat ya. Jadi lama waktu kita belajar adalah berapa jam? Dari angka 8 ke angka 10 kita hitung ya. 8 ke 9 1, 9 ke 10 1. Ya, 8 ke 9 kita hitung 1, kemudian 9 ke 10 kita hitung 1, menjadi 2. Berarti lama waktu kegiatan selama 2 jam. Ya, jadi kita belajar online selama 2 jam. Contoh saja ya. Kemudian dari jamnya 2 jam sama dengan berapa menit? Kalau 1 jam sama dengan 60 menit, berarti 2 jam dikalikan 60 menit. 2 dikali 60 atau 60-nya ada 2 kali. Berapa? Menjadi 120 menit. 1 jam 60 menit. Kalau 2 jam berarti 120 menit dan seterusnya ya. Nah, ada soal kedua di sini siang.
jam 12 tepat siang sampai jam 1 siang. Kegiatan dimulai pukul 12 siang, kemudian berakhir pada pukul 1 siang. Lama waktu kegiatan selama berapa? 1 ya. Dari 12 ke 1 itu bergeser 1 saja, satu angka berarti 1 jam. 1 jam. 1 jam sama dengan berapa menit? Tadi sudah dijelaskan, 1 jam sama dengan 60 menit. Sampai di sini paham ya anak-anak? Nanti ini tinggal dibaca kemudian difahami, nanti Ustazah akan beri soal. Nah, jadi cara menghitungnya bagaimana? 1 jam sama dengan 60 menit. Jika ditanyakan menit, 1 jam berapa menit, maka 60 menit. Jika ditanyakan 2 jam sama dengan berapa menit, berarti 2 dikali 60. 60-nya ada 2 kali. Kemudian sampai seterusnya, 3 jam berarti ada berapa menit? 3 kali 60. 60-nya ada 3 kali. Ya, dan seterusnya. Nah, di sini ada mereka sedang membersihkan rumah ya. Udin dan teman-temannya kerja bakti di rumah. Udin, aku punya usul. Bagaimana kalau di bawah setiap foto ini kita tempel namanya? Pelan-pelan. Ide bagus, fotonya pasti lebih menarik. Orang juga pasti langsung tahu dengan nama anggota keluargaku. Baiklah, namaku Udin, kakakku Mutiara, ibuku bernama Fatima, ayahku bernama Rahmat. Kalau begitu, biar aku yang menulisnya. Sebutkan nama-nama anggota keluargamu. Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman? Mereka sedang bergotong royong atau bekerja sama, kerja bakti di rumah, membersihkan rumah Udin dan juga perabotan yang ada di rumah Udin. Foto-fotonya semua dilap, dibersihkan. Kemudian mereka berencana untuk memberi nama di setiap foto anggota keluarga Udin. Nah, tentu anak-anak masih ingat kan? Udah. Menuliskan nama, jangan lupa di huruf awalnya kita menggunakan huruf kapital. Di sini ada latihan, kerjakan latihan mengikuti petunjuk berikut. Aku bernama, anak-anak ya, namanya siapa? Ayahku, ibuku, dan seterusnya. Kita lanjut. Udin dan keluarga berbeda jenis kelamin dan usia. Udin dan teman-teman juga berbeda agama dan suku bangsa. Walaupun berbeda, mereka tetap kerja bakti bersama. Sikap mereka merupakan contoh wujud persatuan dalam keberagaman. Nah, seperti yang kemarin sudah dijelaskan, walaupun kita berbeda-beda agama, berbeda jenis kelamin, berbeda suku bangsa, bahasa, kita harus tetap bersatu ya, karena itu menunjukkan sikap bersatu atau persatuan dalam keberagaman. Ingat, ketika kita melakukan sesuatu kita harus berhati-hati. Contohnya ketika mereka menggotong meja, mereka berhati-hati supaya jangan sampai meja tersebut terkena kaki atau kaki kita terkena meja ya, harus berhati-hati. Di sini ada permainan menarik dan mendorong teman, dilakukan dengan cara berpasangan. Merawat benda-benda di rumah adalah tanggung jawab setiap anggota keluarga ya. Jadi semua benda-benda yang ada di rumah, kebersihan dan keindahannya adalah tanggung jawab semua anggota keluarga. Begitu juga benda-benda yang ada di sekolah, kebersihan dan kerapiannya adalah tanggung jawab semua warga sekolah atau semua orang yang ada di sekolah. Nah, begitu juga kebersihan tempat umum. Tempat umum anak-anak masih ingat atau masih ada yang tahu atau ada yang sudah lupa? Sudah ingatkan ya, ada tempat-tempat umum, banyak ya tempat umum itu, ada pasar, kantor pos, bank, rumah sakit, tempat wisata, taman bermain, dan masih banyak lagi.
itu adalah tempat-tempat umum. Nah, bagaimana cara menjaga kebersihan dan keindahan tempat umum? Itu tanggung jawab siapa ya? Atau siapa yang bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan pasar, tempat-tempat umum lainnya? Jadi yang bertanggung jawab atau yang bertanggung jawab menjaga kebersihan dan keindahan tempat umum adalah semua warga yang ada di daerah tersebut atau semua warga yang datang atau yang berkunjung ke tempat tersebut. Kita lanjut ya. Masih ingatkah kamu aturan penggunaan tanda titik pada kalimat? Ya, tanda titik digunakan ketika di akhir kalimat. Contoh ya, nomor 1. Teman-teman, piala ini aku peroleh ketika masih kelas 1 SD. Berhenti kan? Nah, ketika berhenti kita menggunakan tanda titik. Waktu itu aku juga lomba mewarnai, titik, berhenti. Aku selalu merawatnya sampai sekarang agar tahan lama, titik. Ya, jadi kalimat-kalimat di atas selalu diberi tanda titik di akhir kalimat. Selain itu, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Lihat, tanda titik juga di sini digunakan untuk memisahkan angka pada waktu atau pada jam. Contoh, misalnya saja pukul 8 ditulis pukul 08.00 atau dibaca pukul 8 pas atau 8 tepat. Pada pukul 8, tanda titik digunakan pemisah antara bilangan jam dan menit. Jadi 08-nya itu jam titik, kemudian 00 yang di akhir itu adalah untuk tempat menit. 08.00 berarti jam 8 tepat. Kalau ada 08.30 itu berarti jam 8 lebih 30 menit atau jam setengah 9. Jadi tanda titik digunakan untuk pemisah antara angka jam dan menit. Bisa juga digunakan untuk pemisah dalam penulisan uang ya, misalkan 10.000, 10.000 ya, 10.000, 10.000 ya. Buatlah kalimat yang sesuai dengan tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam. Wah, ini gampang ya. Lihat, Udin belajar pada pukul 20.00 dan selanjutnya. Di sini juga ada gerakan tari dalam posisi duduk, gerakan tari dalam posisi berdiri. Nah, mereka melakukan gerakan tari dengan diiringi oleh alat-alat musik ya. Di sini ada alat musik ritmis, gendang, tifal, dan tamborin. Kita cukup membaca saja dan melihat jenis-jenis alat musik ya. Nah, mereka melakukan kegiatan tari dari mulai pukul 8.08.00 atau jam 8 tepat sampai dengan pukul 09.00 atau sampai pukul 9. Lama kegiatan mereka selama 1 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Kemudian hitunglah pukul berapa kegiatan berikut selesai. Lihat. Yang nomor 1 ada kegiatan dimulai pukul 10, kemudian kegiatan berakhir pukul berapa. Kalau kegiatannya itu selama 4 jam, berarti kita hitung sampai 4 angka dari angka 10. 10 kita hitung sampai 4. 1, 2, 3, 4. Berarti sampai pukul 2 ya. Gampang ya, tinggal ditambah atau tinggal dipindahkan jarum jamnya atau kita hitung mundur berapa jam yang dia inginkan. Kalau ini tadi 4, berarti dari 10 kita hitung 1, 2, 3, 4 sampai jam 2. Kemudian nomor 2 dari jam 12 sampai jam berapa? Hitungnya sampai 2 jam. Kegiatannya selama 2 jam, berarti kita hitung sampai 2. 1, 2 berarti sama sampai jam 2. Dan seterusnya. Gampang ya, ingat 1 jam terdiri dari 60 menit. Kalau 2 jam berarti 120 menit. Sini latihan tari ya, masih kita lanjut.
Itu pola lantai. Waktu menunjukkan pukul 16.00 atau jam 4 sore. Udin dan teman-teman selesai latihan tari. Mereka sudah mahir menari dengan pola lantai. Mereka berterima kasih pada Kak Mutiara karena telah membantu. Mereka juga tidak lupa merapikan kembali tempat mereka latihan. Tidak ada barang-barang yang berserakan. Ya, ingat selalu, jika kita sudah dibantu oleh orang lain atau kita sudah ditolong oleh orang lain, baik itu orang tua kita atau teman kita, kakak kita, saudara kita, kita harus selalu mengucapkan terima kasih. Begitupun kalau kita mempunyai salah, kita harus selalu meminta maaf ya, karena itu adalah sopan santun yang selalu diajarkan ya, baik itu di agama kita maupun di lingkungan kita. Nah, setelah latihan menari, mereka juga membersihkan ruangan atau membersihkan tempat sehingga tidak ada barang-barang yang berserakan. Masih ingatkah kalian dengan penggunaan tanda titik? Tanda titik digunakan di akhir kalimat. Tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka antara uang ribuan ya, uang 10 ribuan dan ribuan. Contohnya seperti tadi 10.000 dibaca 10.000 dan seterusnya ya, 100.000, 1 juta dan seterusnya, atau 50.000, 20.000 dan seterusnya. Pukul berapa Udin memulai latihan tari? Udin mulai latihan tari pukul 2, selesai pukul 4 sore. Berapa lama mereka latihan? Berarti berapa lama kita hitung dari angka 2 sampai ke angka 4. 1, 2 berarti 2 jam. Mereka latihan tari atau kegiatan mereka berlangsung selama 2 jam. Kalau 1 jamnya adalah 60 menit, berarti 2 jamnya adalah 120 menit. Gampang ya. Ini masih sama, anak-anak tinggal lihat angka dan gambarnya. Langsung pembelajaran kelima. Sini ada Beni dan Edo akan bermain di rumah Udin. Di rumah Udin ada kolam renang. Mereka akan bermain melempar dan menangkap bola. Udin meminta izin kepada ayah sebelum bermain. Udin meminta izin kepada ayahnya. Apakah kami boleh bermain di kolam renang, ayah? Boleh nak, asalkan harus berhati-hati ya. Kita harus memperhatikan keselamatan. Tahu bagaimana caranya nak? Kita harus memakai pelampung dan jangan ke tempat yang dalam ya nak. Itu bisa membahayakan diri. Jadi sebelum kita bermain, kita harus selalu meminta izin kepada orang tua kita. Kemudian perhatikan juga keselamatan kita. Ketika ingin bermain di kolam renang, kita harus menggunakan pelampung. Kemudian tidak boleh ke tempat yang terlalu dalam, karena itu bisa membahayakan diri kita dan juga orang lain. Isi percakapan mereka tentang Udin meminta izin kepada ayahnya untuk bermain di kolam renang. Pesan ayah apa kepada Udin? Asalkan harus berhati-hati, memakai pelampung dan tidak bermain ke kolam yang dalam. Selalu memperhatikan keselamatan. Di sini juga ada kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu atau untuk bertanya. Di sini ada gambar Udin dan teman-temannya sedang bermain di kolam, sedang berenang menggunakan pelampung. Kemudian ada perintah untuk menuliskan kalimat sesuai dengan kata-kata yang ada di sini. Apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Contohnya, di mana mereka berenang, kapan mereka berenang, kemudian siapa saja yang menggunakan pelampung. Mereka semua menggunakan pelampung ya.
dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Ini contoh cara membuat pertanyaan menggunakan kata apa, mengapa, kapan, bagaimana, di mana, dan siapa. Ini ada cara melempar dan menangkap bola ya. Gerakan melempar dan juga menangkap bola ini ada dalam kegiatan bermain dan juga berolahraga ya. Ingat-ingat ya anak-anak. Dalam bermain juga kadang-kadang anak-anak laki-laki menggunakan bola untuk bermain. Kemudian dalam olahraga juga biasanya banyak olahraga yang menggunakan bola. Jadi gerakan melempar dan menangkap bola itu biasanya dilakukan dalam kegiatan bermain dan juga berolahraga. Udin dan teman-teman telah bermain melempar dan menangkap bola. Bermain melempar dan menangkap bola merupakan bagian dari olahraga. Nah, kalau di sini bermain melempar dan menangkap bola merupakan bagian dari olahraga. Melakukan kegiatan olahraga boleh dengan siapa saja. Udin dan teman-teman berbeda agama, mereka juga berbeda suku, bahasa daerah pun berbeda. Tetapi walaupun mereka berbeda, mereka harus tetap berolahraga dengan rukun. Ya, jadi dalam kegiatan olahraga mereka ada gerakan melempar dan menangkap bola. Jadi walaupun mereka berbeda agama, suku, bangsa, dan juga bahasa, mereka tetap menunjukkan sikap rukun. Karena sikap mereka adalah menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman. Kita lanjut. Udin dan temannya mereka sedang bermain sepeda ya, bermain sepeda di halaman. Ingat, ketika bermain kita harus berhati-hati. Jangan sampai terjatuh. Tapi kalau sudah terjatuh, kita harus segera mengobatinya ya, membersihkan luka kemudian diobati. Kita lanjut ya. Di sini ada kalimat tanya lagi. Siapa yang membelikan kamu sepeda? Kapan kamu bisa bersepeda? Gampang ya membuat pertanyaan itu, gampang. Jangan lupa menggunakan kata-kata yang sudah ditentukan untuk bertanya ini. Ada apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Di sini selalu diulang ya, atau selalu diingatkan, walaupun mereka berbeda tetapi mereka selalu bermain bersama. Mereka menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman ya. Jadi bersatu dalam keberagaman itu sangat diperlukan atau harus kita contoh karena itu adalah perbuatan yang sangat baik. Udin dan teman-teman mulai bermain pukul 16.00 atau jam 4 sore. Mereka bermain selama 1 jam, berarti mereka selesai pada pukul berapa? Mereka selesai pada pukul 17.00 atau jam 5 sore. Nah, di sini juga ada tugas, gambarlah tanda waktu pada jam sesuai dengan penjelasan soal berikut. Siti mulai bermain boneka pada pukul 16.00. Ia bermain selama 1 jam. Pukul berapakah ia selesai bermain? Berarti dari pukul 16.00 kita bergeser 1 angka ke angka 17.00 ya. Jadi karena dia bermain selama 1 jam, jadi kita bergeser 1 angka saja. Jadi Siti selesai pada pukul 16 ya, dari jam 4 sore sampai jam 5 sore atau pukul 17.00. Mulai jam 16.00 atau jam 4 sore, kemudian selesai pada pukul 17.00 atau jam 5 sore karena Siti bermain selama 1 jam. Nah, gampang ya ini ya. Oke, bisa dijelaskan lagi nomor 2 ya. Beni mulai membantu ibu pada pukul 14.00. Ia membantu ibu selama 60 menit. Pukul berapakah ia selesai membantu ibu? Beni
membantu ibu pada pukul 14.00 atau jam 2 siang ya, jam 2 sore. Kemudian si Beni ini membantu ibunya selama 60 menit atau 1 jam. Pada pukul berapa ia selesai membantu ibu? Beni selesai membantu ibu pada pukul 15.00 atau pada pukul 3 sore. Karena Beni membantu ibu selama 60 menit atau selama 1 jam. Sampai di sini paham ya anak-anak? Di sini tinggal menggambarkan jarum jamnya saja. Oke, untuk tugas-tugasnya nanti menyusul ya anak-anak, silahkan disimak saja, difahami penjelasan Ustazah di subtema 2. Kalau ada yang belum paham silahkan bertanya. Insya Allah nanti kita akan bertemu kembali di Google Meet untuk sedikit menjelaskan lagi, kemudian tanya jawab. Oke, sampai di sini dulu, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.